Jadi memang ada orang-orang yang ketika miskinnya bercita-cita, seandainya saya kaya, saya ingin seperti ini. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan kekayaan, diberikan harta, dia mulai lupa dengan janji-janjinya itu. Mulai tidak mengingat kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita nikmat hidayah, inayah, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap dinul Islam ini. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang ancaman terhadap agama kita, ancaman harta dan jabatan terhadap agama seseorang. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan ini. Agama kita itu ada yang mengancam, ada yang bisa membahayakan, bahkan terkadang menghilangkan seluruhnya, dikarenakan dua hal ini, harta dan jabatan. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar diutus pada seekor kambing lebih merusak dari kerusakan ancaman harta dan jabatan pada agama seseorang. Jadi ini satu kiasan dari Rasulullah SAW. Rasul mengkiaskan ketika ada dua ekor serigala yang lapar, kemudian melihat seekor kambing. Ini pasti serigala ini akan mengejar kambing itu, kemudian menyayatnya, memakannya, merusaknya. Dimakan kambing itu. Dan agama kita pun ada ancamannya, ada yang mengancam, yaitu al-hirsu, hirsul mar'i 'alal mal dan syaraf. Jadi keserakahan seseorang terhadap harta, keserakahan seseorang terhadap jabatan, ini pun bisa menghancurkan agama kita, sebagaimana dua ekor serigala yang lapar menghancurkan, mengacak-acak, memangsa seekor kambing. Jadi bahaya sekali. Nah, di antara bentuk keserakahan terhadap harta, yaitu al-hirsu ala jam'il mal, keserakahan untuk mengumpulkan harta. Wa huwa da'un idhal wa maradun qattal. Ini adalah satu penyakit yang sangat bahaya sekali, sangat rawan sekali. Ketika kita sudah mencintai harta, mengumpulkannya, menghitung-hitungnya, baru sejam yang lalu dihitung, diambil lagi, hitung lagi. Baru saja kemarin kita menghitung, ambil lagi kalkulatornya, dihitung lagi. Diperkirakan kekayaannya sudah berapa saat ini, perkembangannya bagaimana, terus dihitung-hitung. Ini adalah awal-awal daripada kerusakan. Kemudian dampak daripada serakah terhadap harta ini, wahwa annal hirsa qad yuaddi bisyakhsi ila tahawun bil faraid wal wajibat fil ghalib. Biasanya orang yang sudah terfitnah dengan harta, dia serakah dengan harta, itu biasanya dia mulai meremehkan hal-hal yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mulai meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya demikian. Semakin orang tenggelam terhadap dunianya, maka
semakin dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini telah banyak contohnya, baik contoh yang orang-orang terdahulu atau contoh yang ada di hadapan kita sekarang. Misalkan contoh pada zaman dahulu, pernah ada pada zaman Rasulullah SAW seorang yang tadinya fakir, seorang yang tadinya miskin, tidak mempunyai harta, tapi dia ketika memiliki harta dan diminta zakat oleh Rasulullah SAW, ternyata dia tidak mau memberikan zakat itu. Dahulu pernah ada yang namanya Ibnu Jamil, yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipinta hartanya itu untuk zakat, tapi dia tidak mau membayar zakatnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang Ibnu Jamil ini, ma yankimu Ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa'agnahullah. Ibnu Jamil tidaklah berbuat salah kecuali dahulunya dia seorang fakir, namun kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikannya kaya. Jadi kekayaan sudah mulai melupakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkayakan kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, memberikan kekayaan, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, kikir dan berpaling. Dan mereka ya memanglah termasuk orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ini jadi memang ada orang-orang yang ketika miskinnya bercita-cita, seandainya saya kaya, saya ingin seperti ini. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan kekayaan, diberikan harta, dia mulai lupa dengan janji-janjinya itu, mulai tidak mengingat kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada dirinya, mengingkari janji. Ada yang semacam ini. Dan di waktu sekarang ini, menurut mu'alif di sini Syekh Abdurrahman Al-Khumayzi, seorang ulama dari Yaman, beliau mengatakan, di waktu sekarang saya mengetahui ada seorang laki-laki yang dahulunya sering ke masjid, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, terpancar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai orang kaya, bahkan dia menjadi seorang milioner di negeri itu, dia mulai meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan ketika ada kawannya yang dahulu mengenalnya itu menawarkan satu proyek untuk pembangunan masjid, dia mengatakan, proyek ini saya yang tanggung. Tapi setelah berpisah, ternyata masjid itu tidak kunjung dibangun olehnya. Ingkar janji. Dia untuk menolak langsung mungkin malu, tapi akhirnya dia berbohong, proyek pembangunan masjid ini saya yang akan tanggung. Ternyata tidak. Ini dikarenakan apa? Mulai orang-orang ya, seseorang terfitnah dengan hartanya. Ini jadi memang cukup bahaya sekali. Bahkan sedikit ya kita dapati orang-orang kaya yang mau berinfak, orang-orang kaya yang senang dengan masjid, orang-orang kaya yang iltizam terhadap sunnah, yang sering melakukan ya sunnah-sunnah Rasul, itu jarang sekali. Dikarenakan banyak yang sudah tertipu dengan kekayaannya. Kemudian di antara bentuk al-hirsu 'alal mal yaitu at-taqtir 'ala nafsi wal ahl wal bukhl wasyuh bima aujaballahu fi malihi aw raghaba fihi. Dia mulai menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil, tidak menginfakkan hartanya di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikarenakan mulai mencintai terhadap harta.
Jadi memang bahkan ketika seseorang sudah beranggapan bahwa harta itu adalah hasil kerja dia, susah sekali mengumpulkannya, masa sih diinfakkan begitu saja? Ini mulai timbul sifat bakhil. Padahal ini adalah satu racun yang terdapat di dalam tubuhnya. Bahkan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, dia tidak termasuk orang-orang yang muflih. Sebaliknya, ketika seseorang terhindar dari sifat ini, maka dia disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang muflih atau orang yang beruntung. Dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terhindar dari kebakhilan dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi jadikan diri kita sebagai orang yang beruntung dengan kedermawanan yang kita miliki. Pupuk kedermawanan itu. Dan Rasul kita Muhammad SAW telah mencontohkan hal itu. Beliau ini orang yang banyak harta. Rasul SAW banyak hartanya, tapi dia tidak tertipu. Beliau SAW tidak tertipu dengan hartanya. Bahkan beliau senantiasa bersedekah. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu an, beliau pernah meriwayatkan satu hadis. Ketika aku mendekat kepada Nabi SAW dan beliau sedang duduk di samping Ka'bah, berteduh di bawah naungan Ka'bah. Ketika beliau melihatku, kata Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi demi Rabb Ka'bah. Demi Allah, mereka itu orang-orang yang merugi. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi manhum. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang merugi, wahai Rasulullah? Qala humul aktsaruna amwalan. Rasul mengatakan mereka adalah orang-orang yang banyak harta. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang begini, begini, dan begini. Sambil menggerakkan tangannya ke kanan, ke kiri, ke belakang, gitu ya. Artinya, kecuali orang yang membagikan hartanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kecuali orang-orang yang senang bersedekah. Kecuali orang-orang yang dermawan. Ini enggak rugi. Tapi bagi mereka yang menggenggam hartanya, jarang menginfakkan hartanya, tidak peduli dengan dakwah Islamiyah, tidak peduli dengan keluarganya yang miskin, tidak peduli dengan tetangganya yang mungkin tidak punya beras, gitu ya. Wallahu a'lam.